Pelajaran pertama, bagian yang ke-1. Pada suatu kali, Jim bertanya kepada seorang ateis, orang yang tidak mengakui adanya Allah, apakah ia pernah bergumul, walaupun hanya untuk beberapa saat saja, bahwa mungkin Allah itu ada. Tentu, kata ateis itu, yang membuat Jim kaget. Bertahun-tahun yang lalu, ketika anak kami yang pertama lahir, saya hampir menjadi seorang yang percaya akan Allah. Pada waktu saya memperhatikan pada manusia kecil, tetapi sempurna, di tempat tidur bayi, ketika saya memperhatikan lenturan jari-jari kecil mungil dan melihat matanya yang kecil yang mulai mengenali, untuk jangka waktu beberapa bulan lamanya, saya hampir berhenti menjadi seorang ateis. Dengan melihat anak itu, saya hampir diyakinkan bahwa di sana ada Allah. Saudara, segala sesuatu yang dirancang ada perancangnya. Rancang bangun tubuh manusia memastikan adanya seorang perancang. Para ilmuwan mengemukakan bahwa otak kita menyimpan dan mengingat ribuan gambar-gambar mental, memadukan dan menyelesaikan masalah, menghargai keindahan, mengerti diri sendiri, dan rindu mengembangkan yang terbaik bagi setiap orang. Aliran listrik yang berasal dari otak mengatur semua kegiatan otot tubuh. Komputer juga berfungsi melalui rangsangan listrik, tetapi membutuhkan pikiran manusia untuk menciptakan komputer dan membutuhkan manusia untuk membuat dan memberitahukan kepada komputer itu apa yang ia harus lakukan. Tidak heran pemazmur menyimpulkan bahwa tubuh manusia berbicara dengan nyaring dan jelas tentang pencipta yang ajaib. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Saudara, kita tidak perlu pergi terlalu jauh untuk menemukan hasil-hasil karya Allah. Rumitnya rancang bangun otak manusia dan organ-organ lain dari tubuh kita adalah hasil kerja Allah dan menunjukkan adanya perancang yang keterampilannya tanpa batas. Tidak ada pompa yang dibuat manusia yang sebanding dengan jantung manusia. Tidak ada komputer yang sama dengan sistem urat saraf. Tidak ada sistem televisi yang sebaik suara, telinga, dan mata manusia. Tidak ada sistem alat pendingin dan pemanas sentral yang bisa mengimbangi pekerjaan yang dilakukan oleh hidung, paru-paru, dan kulit. Kesempurnaan tubuh manusia yang rumit ini memberitahukan bahwa ada oknum yang merancang, dan oknum itu adalah Allah. Tubuh manusia adalah satu sistem organ tubuh yang lengkap. Semua terkait, semua dirancang secara sempurna. Paru-paru, jantung, saraf, otak, dan otot semua melaksanakan tugasnya yang rumit itu secara luar biasa dan bergantung pada tugas rumit yang luar biasa lainnya. Jika Anda mau menandai 10 uang logam dari 1 sampai 10, menaruhnya itu di dalam kantong, mengocokkannya, dan mengambil keluar dan menaruh itu kembali ke dalam kantong Anda satu persatu. Bagaimana mungkin Anda dapat buat sehingga logam keluar dari kantong secara tepat dengan nomor yang berurut? Dengan penghitungan matematika, Anda hanya mempunyai satu kemungkinan di antara 10 miliar kemungkinan untuk mengambilnya secara berurut dari 1 sampai 10.
Sekarang pikirkan kemungkinan tentang perut, otak, jantung, paru-paru, saluran darah arteri, pembuluh darah, ginjal, telinga, mata, dan gigi yang tumbuh bersama-sama dan mulai berfungsi pada saat yang bersamaan. Apakah penjelasan yang paling masuk akal bagi perekayasaan tubuh manusia? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Manusia pertama, lelaki dan perempuan tidak bisa jadi begitu saja. Alkitab menegaskan bahwa Allah membentuk kita sesuai dengan gambarnya. Dialah yang merancang dan menjadikan kita. Amin.